Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Qala al-Imam al-Imam al-Habib Abdullah ibn Alim al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri salihil fitarini amin. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan. Setelah selesai pembahasan tentang membaca Al-Quran, beliau melanjutkan dengan pembahasan masalah zikir dan doa-doa. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah wahai saudara-saudara, ja'alanallahu wa iyyakum minadz-dzakirina lahu katsira. Ja'alana, semoga Allah menjadikan kita, Allah wa iyyakum dan kalian, minadz-dzakirin, termasuk orang-orang yang berzikir dan mengingat berzikir lahu pada Allah Subhanahu wa taala katsiran, dengan banyak. Semoga Allah menjadikan kita orang yang berzikir banyak kepadanya. Wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an dzikrillah. Dan semoga Allah menjadikan kita minal ladzina, termasuk orang-orang la tulhihim, yang tidak melenakan mereka, amwaluhum, harta-hartanya, wala auladuhum, dan anak-anaknya, tidak melenakan an dzikrillah, dari zikir Allah. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang tidak dilalaikan oleh harta dan anak-anak kita dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah wahai saudara-saudara, anna dzikra, sesungguhnya zikir lillah pada Allah Subhanahu wa taala, min a'zamil umur. Ini termasuk urusan yang termasuk besar-besarnya urusan. Wal fadail, dan besar-besarnya keutamaan. Wa afdalul qurubat, dan zikir itu lebih afdalnya peparak ibadah, kalian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa awsalul wasail, dan wasilah, perantara yang paling bisa menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir. Qala Allahu azza min qail, Allah telah berfirman, azza min qail, yang seagung-agungnya, yang mengucap berfirman, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurkum. Ingatlah kalian kepadaku, zikirlah kalian kepadaku, adzkurkum, maka aku akan mengingat kalian, aku akan sebut kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian, mensyukurilah kepadaku, wala takfurun, dan jangan kalian mengingkari, jangan kalian berkufur kepadaku. Waqala ta'ala, kita disuruh perintahkan untuk zikir kepadaku. Disebut oleh Allah, nanti disebut oleh Allah di depan para orang-orang yang ada di langit, di depan, dibangga-banggakan. Wa qala ta'ala, dan Allah ngendika, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang-orang yang beriman, udzkurullah, berzikirlah kamu kepada Allah, dzikran katsira, dengan berzikir yang banyak. Wasabbihuhu, sucikan Allah, bukratan wa asila, pada waktu pagi dan sore, tiap pagi sore sucikan, terus sucikan kepada Allah. Wa qala ta'ala, juga Allah berfirman, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahr, dan ingatlah, zikirlah Allah dengan Tuhanmu, tadarruan, dengan rendah, dengan merendahkan diri, dengan merasa rendah di depan Allah Subhanahu wa taala, wa khifatan, dan dengan rasa takut kepada Allah, wa dunal jahri, dan tidak terlalu mengeraskan, wa dunal jahr minal qaul, dan
dari ucapan-ucapan yang dengan ucapan dan dengan ucapan yang tidak keras, bil ghudwi pada waktu pagi, wal asal dan sore-sore. Wala takum minal ghafilin, jangan kalian termasuk jadi orang-orang yang termasuk, jangan kalian masuk golongannya, termasuk golongannya orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, mereka adalah orang-orang yang beriman dan tatma'innu, tenang, qulubuhum, hati mereka, hati mereka pada tenang, bidzikrillah, sebab zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ingat, bidzikrillah tatmainnul qulub, dengan sebab zikir Allah hati ini menjadi tenang, tentram. Ini beliau menyebutkan beberapa ayat-ayat tentang fadilahnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dari hadis, beliau mendatangkan hadis-hadis tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, an ana inda dhanni abdi bi, aku berada di mana hambaku menyangka kepadaku. Kalau dia mengharapkan ampunan, aku beri. Berarti dia mengharapkan kepadaku, aku beri, aku akan sesuai dengan sangkaan dia. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan aku akan bersamanya ketika dia berzikir kepadaku. Nah, ini bersama saya, yakni bersamanya bukan berarti nopo, yakni berarti berada di situ, tidak, tapi ini sama dengan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar, sesungguhnya Allah bersama dengan ini artinya yakni lutfillah, rahmat Allah, kelembutan Allah, ini bersama dengan orang-orang yang berzikir. Aku akan bersamanya, ini dengan lutfnya, dengan rahmatnya, bersama dengan ketika dia berzikir kepadaku. Fa in dzakarani, kalau dia berzikir kepadaku, kalau dia menyebutku, fi nafsihi, di hatinya, dalam keadaan dia sendirian dirinya, dzakartu fi nafsi, maka aku akan sebut dia fi nafsi, dalam diriku, dalam hatiku. Wa in dzakarani fi ma'lin fa mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu, ketika dia mengingatku fi mala'in, di tengah-tengah orang banyak, dzakartuhu fi mala'in khair minhu, maka aku akan menyebut dia di tengah-tengah orang banyak yang lebih baik daripada orang-orang yang dia berzikir di tengah-tengah orang tersebut. Ini disebutkan di depan para malaikat, para ini disebutkan dia. Wa in taqarraba ilayya shibran, kalau dia mendekatkan diri kepadaku satu kilan, sakilan ini apa? Sana satu kilan, satu jengkal. Sak jengkal ini sak kilan. Nggih. Hah? Sak kilan ini apa? Sak jengkal ini seperti. Sak jengkal ini sama. Nggih. Oke, sak kilan. Taqarrabtu ilaihi dhira'an, maka akan mendekat kepadanya satu dhira'. Satu dhira' maklum, wudu niku sampai ini namanya dhira'. Wa in taqarraba ilayya dhira'an, kalau dia mendekat kepadaku satu dhira', taqarrabtu ilaihi ba'an, maka akan mendekat kepada dia satu depa. Wa in atani yamshi, kalau hambaku datang datang kepadaku dengan berjalan, ataitu harwalatan, maka akan mendatanginya dengan jalan cepat atau lari atau jalan cepat. Ini sama dengan la in syakartum la azidannakum, kita mendekat Allah nambahi, semakin dekat kita sama Allah Subhanahu wa taala. In syakartum la azidannakum.
Wa qala alaihi salatu wassalam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, ala unabbiukum, apakah kalian mau aku kabari bi khairi a'malikum, tentang sebaik-baiknya amal kalian, wa azka, dan yang paling bersih dan paling banyak berlipat-lipatnya, yang paling yakni mundak yakni azka niku yakni menjadi tambah kebaikannya dan paling bersihnya, inda malikikum, menurut ini Tuhan kalian, raja kalian, wa arfaiha, dan tentang yang paling bisa mengangkat amal, fi darajatikum, mengangkat derajat kalian. Mau enggak? Ala unabikum, apakah aku akan ceritani kamu? Mau enggak aku ceritani, aku beritahu tentang sebaik-baik amal kalian, yang paling banyak manfaatnya amal kalian, itu Tuhan kalian, yang paling bisa mengangkat derajat kalian. Wa khairun lakum, dan amal yang lebih baik lakum, untuk kalian, min infaqid zahabi, dibanding kamu mensedekahkan emas, wal wariki, dan perak, dan itu lebih baik daripada kamu mensedekahkan emas dan perak. Wa min antal qau atuwakum, dan dibanding dengan kalian bertemu Tuhan kalian, fayadribu anaqakum, kemudian kalian memukul, memotong, memenggal kepala mereka, fayadribu anaqakum, kemudian mereka memenggal kepala kalian, kalian mati syahid, watadribu anaqakum, dan kalian memenggal kepala mereka. Daripada jihad yang sampai seperti ini. Qalu bala, mereka menjawab iya. Qala dzikrullah, mereka berkata zikir kepada Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah itu tujuannya apa sih? Kan tujuannya adalah supaya dibuat zikir di ini. Ada orang mestinya bisa kita ajak untuk bisa berzikir, ternyata ada yang menghalang-halangi, maka ini kalau nggak ada penghalang-halangan, nggak ada alasan. Kalau kita boleh ngajak mereka, ya ada penghalangan, tidak ada, ini ada masalah. Artinya jihad fisabilillah itu adalah tujuannya supaya ada zikir pada Allah Subhanahu wa taala, ada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang dihalangi untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini asli nih. Ya, walaupun setelah itu berkembang karena ternyata juga jihad fisabilillah itu suatu saat seperti ini dulu, nanti dikembangkan. Maka zikir itu lebih besar, tujuan, menjadi tujuan. Zikir pada Allah adalah tujuan dari jihad fisabilillah, jadi tujuan. Maka ini lebih besar daripada yang lain. Tapi kita tahu hal-hal yang seperti ini ketika sudah menjadi fardhu ain, ketika sudah menjadi kewajiban ain, kayak umpamanya di sini terjadi penyerangan oleh orang kafir harbi, maka menjadi fardhu ain untuk setiap orang yang ada di situ. Nggak cukup, ya berarti orang lebih luas lagi. Situ nggak cukup, harus lebih luas lagi. Kalau nggak cukup semuanya, semua kewajiban atau jihad fisabilillah, kalau sudah kewajiban fardhu ain seperti ini, ya wajib semuanya. Kalau ditinggalkan ya bisa bahaya, bisa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih baik zikir ini, berzikir kepada Allah di hati, di lisan, selalu ingat pada Allah, ini lebih besar daripada jihad fisabilillah, lebih baik daripada jihad fisabilillah. Tapi ketika jihad fisabilillah wajib, maka ya wajib, lain lagi itu. Tadi saya sebutkan ini karena untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian berkembang, maka berkembang jihad itu, jihad fisabilillah bukan hanya perang fisabilillah artinya mempertahankan agama, artinya mereka musuh agama, tidak saja itu saja. Orang Yahudi kita tahu
Bani Qainuqa, orang Madinah yang pertama kali memerangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah ketika ada perempuan muslim diganggu. Aslinya diganggu, dia ke pasar kemudian diganggu oleh orang Yahudi. Kemudian sama-sama ketika diganggu kemudian terjadilah pertengkaran, karena itu yang kemudian saling bunuh. Mau diselesaikan sama Kanjeng Nabi, nggak mau. Sudah akhirnya terjadilah itu. Apakah itu tidak jihad fisabilillah? Adalah aslinya kejadian seperti itu. Awalnya adalah adalah karena ada perempuan muslimah diganggu oleh orang Yahudi, yang kemudian terjadilah jenenge niki, ada orang Islam yang nggak terima, terus kemudian mereka kemudian tidak terima, kemudian terjadi pembunuhan, orang Yahudi terbunuh dan kemudian orang Muslim terbunuh. Diselesaikan, Kanjeng Nabi nggak mau, mereka suruh ini malah nantang, jangan anggap kami kayak orang-orang pada saat itu baru perang Badar, jangan anggap kami kayak orang-orang Quraisy yang gampang kamu kalahkan. Kemudian terjadilah apa yang terjadi. Makanya kita tidak mengingkari apakah Belanda dulu waktu masuk Indonesia, Inggris mau masuk Indonesia di Surabaya, kemudian Mbah Hasyim Asy'ari kemudian menyatakan jihad fisabilillah, apakah mereka akan memberangus masjid akan dihancurkan? Tidak ada, nggak mungkin itu. Mereka masuk ke Indonesia bukan untuk menghancurkan masjid, bukan untuk melarang, tapi Mbah Hasyim Asy'ari menyatakan wajibnya jihad fisabilillah. Bukan jadi jihad fisabilillah bukan hanya sekedar karena itu tok, sebenarnya bukan karena itu tok. Qala, dan ini yang kadang-kadang orang salah faham, sampai kemudian Palestina yang jelas-jelas di situ kita mempertahankan Masjidil Aqsa masih dikatakan itu bukan jihad fisabilillah. Terus mana jihad fisabilillah kalau tidak itu? Ini yang kadang-kadang apa jenenge ini, orang lupa, dianggap jihad fisabilillah itu kayak Kanjeng Nabi sama orang Quraisy saja, yang memang mereka mau menghancurkan Islam. Tujuannya adalah karena Kanjeng Nabi mau dakwah, mau masuk Islam sehingga keluar dari agama orang-orang Quraisy yang kemudian mereka melawan. Tidak itu saja sebenarnya. Qala, alasan ini kita kembali lagi bahwa zikir itu lebih baik daripada itu semuanya. Jihad kadang-kadang lebih utama karena apa? Karena membebaskan orang supaya bisa berzikir kepada Allah dengan bebas. Wa qala alaihi salatu wassalam, ma amila ibnu adam amalan anjalahu min adzabillah min dzikrillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, seseorang ma'amila, tidak beramal ibnu Adam tidak beramal amalan, satu amal, anjalahu min adzabillah, anja yang bisa lebih menyelamatkan lahu untuknya min adzabillah, dari siksa Allah, min dzikrillah, dibanding dengan zikir Allah. Tidak ada yang apa jenenge niki, amal ibnu Adam yang bisa lebih menyelamatkan dari siksa Allah daripada zikir Allah. Paling gini zikir ngene Gusti Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, la dzikrullahi bil ghadati wal ashyi afdalu min hadmis suyufi fi sabilillah. Zikir, benar-benar zikir pada Allah bil ghadati wal ashyi, pada waktu pagi dan sore, ini afdalu min hadmis suyuf fi sabilillah, ini benar-benar lebih utama daripada memecahkan, menghancurkan pedang-pedang Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menghancurkan pedang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hatoma ya, ini hatimu berarti mecah, menghancurkan, karena dibuat apa jadi diayunkan kepada musuh kemudian sampai ditangkis dan kemudian pecah. Ini zikir kepada Allah, ini lebih utama daripada itu. Wa min i'ta'il mali sahha, dan dibanding dengan memberikan harta sahan, dengan apa jenis, dengan luber, dengan banyak, dengan mengesakno,
daripada mensedekahkan harta dengan menuangkan, dengan membanjirkan, yani memberi uang yang sangat banyak, lebih baik daripada itu. Tepan maksudnya ini kalau memang bukan suatu hal yang wajib. Kalau satu hal yang wajib ya nggak bisa ditinggalkan. Suatu hal yang wajib nggak bisa kalau kita tinggalkan ya membahayakan kita. Wa qala alaihi salatu wassalam mathalul ladzi yadhkurullaha walladzi la yadhkuruhu mathalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah, walladzi la yadhkuru, dan orang alladzi yang la yadhkuru, yang tidak berzikir kepada Allah, itu mathalul hayyi wal mayyit, kayak orang mati dan orang hidup. Yang berzikir kepada Allah ini dia hidup, yang tidak berzikir ini mati. Wa mathalus syajaratil khadra baina syajaril yabis, dan kayak perumpamaan pohon yang hijau baina syajaril yabis, di tengah-tengah pohon yang kering. Wa dzakirullahi fil ghafilin kal muqatili bainal farin, rawal Baihaqi. Dan orang yang berzikir Allah, berzikir kepada Allah di tengah-tengah orang yang lupa, lalai, lupa kepada Allah, ini kal muqatili, kayak orang yang berperang bainal farina, di tengah-tengah orang yang pada lari. Ketika orang pada lari, dia perang sendiri, maka ini pahala yang benar-benar sangat-sangat besar. Jadi orang niku beramal, ketika orang niku ketika beramal, ketika orang pada tidak beramal, ini pahalanya besar. Okay. Makanya kayak kenapa kok Rasulullah puasa pada bulan Sya'ban lebih banyak daripada bulan Rajab? Rajab itu kan Muharram, termasuk Asyurul Hurum, yang puasa di situ pahalanya besar. Tapi kenapa kok Rasulullah lebih banyak puasa pada bulan Sya'ban dibanding bulan Muharram? Karena orang biasa di Sya'ban itu nyantai-nyantai, Muharram ingat Allah pada banyak puasa, Ramadan pada ingat pada puasa. Nah, Sya'ban itu sering istirahat dulu. Ini kan ulama, maka beliau orang yang di pasar, ketika di pasar maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut, atau bahasa seperti ini, makanya berzikir dengan zikir yang seperti ini, wa ala dzikri syingkotir, pahalanya sangat besar. Karena orang di pasar rata-rata ingat dunia, ini kok ingat akhirat. Nah ini orang yang berzikir pada Allah di tengah-tengah orang yang lupa, ini kayak orang yang berperang di tengah-tengah orang yang pada lari. Wa ma warada fil amri bidzikri wa fi fadlihi minal ayati wal ikhbar yatulu dzikruhu wa yata'adzaru khusruh. Wa ma warada, dan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, kitab Quran dan sunnah, fil amri, masalah perintah bidzikri, masalah perintah untuk berzikir, wa fi fadlihi, dan masalah keutamaan berzikir, minal ayat, baik dari ayat, wal akhbar, dan hadis-hadis, yatulu akan panjang zikruhu, kalau kita mau menyebutkannya maka akan panjang penyebutannya, karena akan lebih panjang. Wa ta'adzaru khusruh, dan sulit dan tidak mungkin untuk hasruhu, untuk dihitung, untuk disebutkan satu persatu. Qala ulama rahimahullahu taala, ulama ngendika afdhalul dzikri ma kana bil qalb. Ini sudah membahas tentang ini tadi kan, perintah zikir, fadilahnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bahas tentang apa zikir itu, cara-caranya zikir Anda atau macam-macam zikir. Qala ulama rahimahullahu taala, ulama berkata afdhalul dzikri ma kana bil qalbi wal lisani jami'an.
afdalu dzikri lebih utama zikir adalah maka nabil qalbi, yaitu zikir itu perkara yang dengan hati, wal lisan dan dengan lisan, jami'an dari dua-duanya. Zikir bil lisan sekaligus dengan hatinya ikut menyuarakan apa yang ada di lisan. Maklum nanti mungkin disebutkan lebih, saya ingat disebutkan nanti, belum lihat. Hasil beliau menyebutkan zikir bil qalb itu dua. Yang mesti lisan dan zikir itu ada dua. Ada ketika kamu mengucapkan la ilaha illallah, di hati kamu juga mengucapkan la ilaha illallah. Tapi ada yang berzikir kepada Allah, tapi yang di hati adalah apa yang kandungan apa yang dizikirkan. Wis ingat ya Allah tok yang dizikir, gak eling itu. Cara wong njaluk ngono wis gak ngerti apa yang diucapkan, pokoknya waluk pol wis gak eling sing diucapkan sampean. Ucapannya bener tapi sudah tidak ingat itu. Yang diingat adalah pokoknya kudu dikei, pokoknya dikei. Nah niku ini sampai seperti itu, sudah tidak ingat lagi dengan apa yang diucapkan. Lebih kepada Allahnya, kepada apa jenis ini, kandungan apa yang ada di situ. Nah, kalau tingkatan kita ya mestinya ya ini adalah apa, ketika ucapkan la ilaha illallah maka hatinya juga ikut la ilaha illallah, benar-benar apa diresapi. Wa dzikrul qalbi ala infiratihi afdalu, dan zikir dengan hati ala infiratihi, dengan sendirian saja tanpa dibarengi lisan, itu afdalu min dzikri lisani ala infiratihi, itu lebih utama daripada zikir dengan lisan sendirian tanpa zikir dengan hati. Intah qultu wa makna dzikril qalb, maknanya napa nyebut dzikrul qalb, zikir dengan hati, antakuna suratul dzikri al jari al lisan, yaitu bentuk zikir yang berjalan, yang sedang berjalan di lisan, ini hadi di lidah, ini hadiratan fihi wa jariyatan alaih, ini hadir di hati dan berjalan di hati. Apa yang didirikan dengan lisan niki napa ada di hati dan juga napa jenis mengatakan seperti yang dikatakan oleh lisan. Mithlu idza qala dzakir, seperti ketika seorang dzakir berkata bilisani, dengan lisannya ucapkan la ilaha illallah, yakunu kadzalika qailan laha biqalbi, maka begitu juga dia mengucapkan la ilaha pada la ilaha illallah biqalbi, dengan hatinya. Ini mestinya kita harus tahu artinya. Jadi ketika atau jenis ini mengucapkan la ilaha illallah, kita sudah tahu semuanya kan, la ilaha illallah artinya seperti ini. La, tidak ada ilaha illallah. Semakin mendetil, makanya ini semakin mendetil maka semakin baik. Maka orang yang punya ilmu zikirnya lebih dahsyat kepada orang yang tidak punya ilmu. Karena apa? Ya karena dia ketika mengucapkan la ilaha illallah, dia takzimnya kepada Allah kayak apa. Semakin luas ilmunya maka akan semakin besarlah napa jenis ini, semakin besarlah napa jenis ini fadilah napa jenis ini berzikirnya. Ini deh. Pastinya kudu ngerti artinya apa yang kita napa ucapkan. Umpamanya gak ngerti ya tetap saya yakin nggak tahu tetap yang mendapatkan apa pahala, karena tahu ini mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak akan sebesar pahalanya orang yang benar-benar tahu artinya. Artinya pun orang yang gak begitu punya ilmu ya pasti artinya pendek, tapi semakin luas maka semakin akan luas. Wa qad yakunu ma'na dzikril qalbi bi ay yakuna ma'na dzikri al jari 'ala lisani hadiran fi.
Mungkin juga makna dzikrul qalb yaitu itu mungkin saja makna dzikrul qalb, zikirnya hati adalah bi ayyakuna, dengan cara makna zikri, maknanya zikir itu al-jari ala lisan, yang ada di lisan, di hadiran bi, hadir ada di hatinya. La ilaha illallah berarti di hatinya sedang mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang mengagungkan Allah, menunjukkan tidak ada duanya. Niki yang terbayang di hatinya seperti itu. Mithlu ayyakula binisanihi la ilaha illallah, seperti dia mengucap dengan lisannya la ilaha illallah. Wa yakunu ma'na hadil kalimat, dan makna ini kalimat syarifah yang mulia, alladhi huwa infiradul haq, yaitu hanya infiradul haq, yani ngijeni Allah al-haq bil ilahiyah, dengan ketuhanan. Jadi hanya yang artinya adalah napa, hanya Allah yang menghai untuk napa, yang hanya sendirian untuk disifati ilah. Dari makna ini, yang maknanya adalah mengesaan Allah, yang maknanya adalah napa, Allah saja yang menjadi ilah, ini berada di hati dia, bukan la ilaha illallahnya, tapi napa, tauhid, pengesaan Allah, memakna bahwa wis apa gak ono pengiran selain Allah niki ada di hatinya. Qala Hujjatul Islam rahimahullahu taala niki berkata, adz-dzikru ala arba'i maratib. Zikir itu ada 4 tingkatan. Ala arba, pada atas 4 maratibah, ala arba'i maratibah, atas 4 tingkatan. Al-ula, yang pertama adalah zikrul lisani faqat, zikir dengan lisan saja. Wa tsaniyatu, nomor 2, zikrul qalbi ma'al lisani takallufan, berzikir dengan hati disertai dengan lisan tapi takallufan, memaksakan diri. Wis pokoke ngeling-eling nang Gusti Allah aja, maksa wae. La ilaha illallah ini bila perlu diulangi lagi, gak hadir, dihalang ben hadir. Waca donga, gak hadir, baleni neh ben hadir. Yang kedua kali ini masih takalluf. Jadi ini masih takalluf, pokoknya ini jadi maksa hatinya supaya apa? Supaya mengucapkan, membayangkan apa yang ada di lisannya, apa yang diminta dengan lisannya, apa yang dizikirkan. Subhanallah ya lah, mungkin ucapkan Gusti Allah subhanallah, subhanallah. Ning hatinya juga berusaha untuk ucapkan. Wa tsalitsatu dzikrul qalbi tab'an wa huduruhu ma'al lisan min ghairi takallufin. Zikirnya hati secara tabiat sudah menjadi watak, sudah tidak ada memaksakan diri. Wa huduruhu, dan hadirnya al-qalb ma'al lisan, bersama dengan lisan, min ghairi takalluf, tanpa memaksakan diri. Wis memang wis zikir Gusti Allah, Allah terus ning atine. Wa rabi'atu istilaul madzkur alal qalbi. Niki yang nomor 4 itu menguasainya Allah yang disebut-sebut alal qalbi, di atas hatinya. Niki sing paling pol. Di hatinya memang Allah terus. Maka subhanallah wis ngucap subhanallah iki wis mangis Allah terus di sana. Wastighraquhu bihi, sudah penuh hatinya dengan niki, dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala yang disebut, yang dizikir. Hati ini penuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di atas masih, kalau berzikir ingat Allah, berzikir ingat Allah, tapi tanpa ada takalluf. Kalau yang takalluf seperti tadi ya, masih kadang-kadang bisa perlu zikir gini, subhanallah adada ma khalaqa fis sama, gak patek sadar baleni meneh, harus dipaksa supaya nawa, supaya niki nggih. Nggih. Nanti ada 4. Yang nomor 4 yang paling tinggi adalah napa? Allah yang dizikiri, yang disebut-sebut itu sudah menguasai hatinya. Qala Hujjatul Islam Imam Ghazali berkata, wal martabatul ula
tingkatan yang pertama ini qalilatun nafa, sedikit manfaatnya, wa dhaifatul athar, dan lemah atharnya, yakni biya dzikrul lisan, yang lagi adalah zikir dengan lisan saja, ma'a ghaflatil qalbi, disertai dengan lalainya hati, hatinya tidak ingat dengan apa yang dizikirkan. Ini niki masih napa jenenge niki sedikit manfaatnya. Intaha kalamuhu bimakna, selesai ini pengetikane Hujatul Islam, tapi bukan tekstual tapi napa maknahu, dengan kontekstualnya, yani ini kesimpulan beliau lah. Wala syakka anna dzikral lisan ma'a ghaflatil qalbi qalilul faida wan nafa. Tidak ada keraguan bahwa zikir dengan lisan, dengan lidah bersama dengan hatinya lupa, ini sedikit faidahnya, qalilatul faidah, qalil sedikit faidahnya, wan naf'i dan sedikit manfaatnya, walakinnahu khairun min tarki dzikri rasan. Tapi zikir dengan lisan saja itu khairun, itu lebih bagus min tarki dzikri, daripada meninggalkan zikir rasan sama sekali. Ini masih lumayan. Kila dikatakan di batil arifin, sebagian arifin ditanya, inna lanadhkurullaha wa la najidu khuduran, sesungguhnya kami benar-benar berzikir kepada Allah, wa la najidu khuduran, tapi kita tidak menemukan hadirnya hati, maksudnya tidak menemukan kehadiran hati. Faqala, kemudian Ba'dul Arifin berkata, ihmadullah, kalian mujilah kepada Allah, alladzin zayyana, yang telah menghiasi, jarihatan, satu anggota badan, min jawahirikum, dari anggota-anggota badan kalian, bidzikri, dengan zikir kepada Allah. Ucapkan alhamdulillah, masih ada anggota badanmu yang diberi taufik oleh Allah bisa berzikir, yaitu lisan. Masih lumayan lisan kamu ini. Moga-moga dengan kita mengucapkan alhamdulillah, kemudian apa ditambahi, disyukuri, termasuk disyukuri adalah diteruskan. Ini kita harus mensyukuri, lama-lama insya Allah apa ditambahi. Fayambaghi yakni bihal lisan, yang dikendaki dengan anggota badan di situ adalah lisan. Fayambaghi liman akhadha fi dzikri bilisani ayatakallafa idhara qalbihi ma'al lisan. Fayambaghi, maka sayukjanya, liman, untuk orang, akhadha fi dzikri, yang melakukan zikir, akhadha melakukan fi dzikri zikir, bilisani, dengan lisannya, sayukjanya ayatakallafa, untuk dia memaksakan diri, ihdhara qalbihi, menghadirkan hatinya ma'al lisan, bersama dengan lisan. Sayugjanya niku bila perlu diulang, jangan maos zikir, kadang-kadang mau setengah-tengah kok lali, gak ingin diulang lagi yang waktu itu. Kalau seperti itu gak usah banyak-banyak dulu gak usah banyak-banyak dulu. Nah, kalau hatta yasira dzakiran, paksakan untuk hatinya hadir bersama dengan lisannya, hatta yasira dzakiran bihima, sehingga dia menjadi orang yang berzikir dengan kedua-duanya, dengan lisan dan dengan hatinya, jami'an semua. Takallufan, dengan memaksakan diri fi awalil amr, dalam awal berzikirnya. Tsumma la yazalu yuwadhibu, kemudian terus dia melanggengkan ala dzalika, itu dengan itu dipaksa hatinya hadir, hatta yadzuqal qalbu ladzata dzikri, sampai hatinya niki merasakan lezatnya, enaknya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar merasakan nikmat niku kalau sudah napa hadir hatinya. Wa tusyriqu alaihi anwaruhu, dan sampai kemudian cahaya-cahaya zikir ini menyinari alaihi kepadanya, sampai menyinari alaihi kepadanya anwaruhu, cahaya-cahaya zikir. Fa inda dzalika, ketika itu, ketika sudah merasakan nikmatnya zikir, ketika sudah cahaya zikir sudah meneranginya, yahduru, maka dia akan bisa hadir hatinya
bila takallufin, dengan tanpa paksaan, wala mu'natin, dan tanpa ongkos, tanpa biaya, yakni maksudnya tanpa usaha. Bal rubbama syara ila halatin ya la yumkinuhu ma'aha sabru an dzikri walal ghaflati an. Bahkan rubbama, terkadang syara dia nyampe ila halatin, kepada tingkatan la yumkinuhu, yang tidak mungkin baginya, ma'aha, bersama dengan keadaan tersebut. Ketika sudah keadaan itu tidak mungkin bagi dia as-sabr, untuk sabar, tidak lagi mungkin sabar untuknya, anidzikri, dari berzikir, walal ghaflatu anhu, dan tidak mungkin untuk lupa dari Allah atau dari zikir. Nanti sampai ke tingkatan bahwa dia akan ingat terus, tidak mungkin dia tidak mungkin dia bisa menahan diri untuk tidak berzikir kepada Allah. Hatinya selalu mengucapkan Allah, Allah, Allah terus. Kalau sudah dipaksakan awalnya itu. Kalau kita zikir niku nek bareng-bareng saja nih yo angel. Ya, zikir kapan bareng-bareng itu untuk hidur, kecuali lafaz yang pendek, la ilaha illallah, la ilaha illallah, lama-lama hadir kalau ulang-ulang. Tapi kalau zikir kayak Urdul Latif, Allah alam, ini pengalaman pribadi saya, kalau hadir sulit, kalau zikir bersama-sama itu. Tapi kita tingkatannya kalau gak zikir bersama-sama ya malas. Buktinya kalau sendirian juga pernah baca. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk kita melanggengkan. Tidak apa-apa, monggo. Daripada gak langgeng juga. Tapi mestinya kita itu ada zikir-zikir yang benar-benar ingat Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun tidak banyak. Walaupun tidak banyak. Sampai la ilaha illallah, maca la ilaha illallah, benar-benar napa la ilaha illallah juga di hatinya dipaksa untuk ingat. Atau punya wiridan yang lain yang kamu angen-angen artinya, gak tahu artinya, coba diartikan antara doa-doa yang ada atau zikir yang ada itu. Kemudian paksakan 5 menit, 10 menit ba'da sholat atau 5 menit, atau mungkin gak bisa ya sudah sehari sekali, dipaksakan benar-benar ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti pasti ditambahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yeah. Untuk dalam rangka dikatakan apa? Yang bagi liman akhadha fi dzikri bilisanihi ayyatakallafa ihdara qalbihi ma'al lisan. Paksakan hatimu untuk apa jenis zikir itu, di dalam zikir itu. Ini bukan donga nggih. Nek donga niku akeh hadire. Ketika kita berdoa meminta kepada Allah sesuai dengan keinginan yang kita minta. Niki seringnya ya ingat Gusti Allah, mosok njaluk anak lulus gak eling Gusti Allah pamane pasti menjadi hadir tenan njaluk Gusti Allah. Maka di sini kadang-kadang minta kepada Allah ini lebih utama daripada zikir. Karena kalau minta benar-benar dudukno butuh ning Gusti Allah. Kita kalau berzikir, tapi kalau berzikir kok menunjukkan kamu butuh pada Allah berzikir, maka ini tidak bisa dibandingkan dengan doa. Lebih baik zikir. Ya ini pasrahno Gusti Allah, piye pokoke Gusti Allah aku zikir terus. Ini sudah termasuk nanti lama-lama menjadi orang yang masuk surga tanpa hisab itu. Wong wis pasrah kabeh. Wis pokoke aku eling Gusti Allah, wis mbuh kersane Gusti Allah piye wis terserah. Ketika sudah bisa seperti ini ya, walaupun yo bisa yo Kanjeng Nabi kan yang donga barang. Ada yang donga tapi nggak begitu banyak. Yang banyak malah zikir ning ngene Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman dalam keadaan napa zikir gak eling Gusti Allah dengan donga eling Gusti Allah pasti napa pasti lebih kuat napa donga. Tapi ketika sama maka zikir itu lebih utama. Nah, tapi ingat yo kadang-kadang ya kudu ana dongane barang karena mesti ana faedah-faedah yang tidak ditemukan dalam zikir. Makanya afdhalul dzikri maca la ilaha illallah. Tapi kemudian kenapa zikir yang lain? Karena ya memang artinya ada sir-sir yang ada di situ. Mungkin juga kadang lebih bisa hadir dengan yang lain.
Nah niku kene padha karo donga itu donga. Tapi ada kata iso zikir kaya ngono monggo wae wis. Monggo wae nek zikir terus. Ya, tapi menurut saya tetap ono kudu ono itu ngikuti Kanjeng Nabi mau.